Selamat siang anak-anak kelas 6 semuanya. Hari ini kita ketemu lagi dengan pelajaran IPS dan kita akan membahas tentang masyarakat modern bagian yang kedua. Mari buka bukumu di buku pena 6D halaman 100 dan selanjutnya yang terkait tentang IPS KD 3.2 dan 4.2. Hari ini masyarakat modern yang mau Misifora bahas dan diskusikan bersama-sama dengan kalian adalah bagaimana kita yang pertama mengetahui tentang latar belakang yang menyebabkan terbentuknya masyarakat modern. Yaitu yang pertama, masyarakat modern itu terbentuk karena kemajuan teknologi dan pengetahuan secara global. Global di sini adalah mendunia. Kemudian yang kedua, terjadinya persaingan pasar global yang terjadi di Indonesia dan negara-negara lainnya yang ada di dunia. Ketiga, karena tuntutan perkembangan zaman masa kini yang berbeda dengan masa lalu. Kemudian yang keempat, tuntutan kebutuhan hidup masyarakat yang saat ini sangat berbeda dengan saat-saat yang lalu. Yang selanjutnya adalah perubahan pola pikir masyarakat yang ada pada saat ini, yang hidup pada saat ini. Dan selanjutnya adalah pengaruh sosial budaya yang disebabkan oleh karena adanya kerjasama dan kemudahan-kemudahan hubungan antar negara. Sehingga itu yang menyebabkan terjadinya masyarakat modern. Selanjutnya, bidang kehidupan masyarakat apa saja sih yang mengalami modernisasi? Seperti yang kemarin gambar yang Misifora sajikan, tentunya yang pertama kalau kalian kemarin masih ingat gambarnya, yaitu bidang pendidikan. Yang kedua pada bidang kerohanian, yaitu bagaimana orang beribadah pun juga mengalami sebuah modernisasi. Kemudian yang ketiga adalah bidang transportasi. Dan masih ada banyak bidang yang lainnya seperti bidang komunikasi, bidang kesehatan, bidang makanan, pariwisata, periklanan, dan bahkan bidang perekonomian, sosial budaya yang terjadi pada masyarakat, kehidupan masyarakat. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi akibat modernisasi itu sangat besar perubahannya, bahkan mempengaruhi segala aspek kehidupan sosial masyarakat. Seperti contoh pada saat ini, kemarin belajar di sekolah tatap muka, tapi karena kasus KLB wabah COVID-19 terjadi di Indonesia, maka kita dipaksa untuk belajar jarak jauh. Nah, apakah modernisasi itu baik? Tentunya baik. Kenapa baik? Modernisasi itu mempengaruhi kehidupan masyarakat dalam kesehariannya, memberikan dampak positif ataupun dampak negatif. Kemudian yang kedua, kehidupan masyarakat berubah seiring jalannya waktu. Ketiga, perubahan modernisasi ini bisa membuat masyarakat itu nggak cuma di kota yang modern, tapi di desa pun, di tempat yang tertinggal pun, yang jauh dari perkotaan pun juga mengalami modernisasi. Kemudian yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat dan canggih. Contoh, adanya penemuan tentang COVID-19. Bahkan semua ilmuwan, dokter-dokter berlomba-lomba menemukan vaksin supaya orang-orang yang terpapar, terinfeksi COVID-19 bisa segera terobati dan tertangani. Nah, itu karena apa? Karena modernisasi, karena kecanggihan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak positifnya dari perubahan kehidupan sosial akibat modernisasi, tentunya satu, masyarakat kehidupannya lebih mudah. Yang kedua, mereka memiliki pola pikiran yang modern, pola pikiran yang terbuka terhadap hal-hal yang baru, sehingga mereka semuanya berani mencoba hal-hal yang baru. Selanjutnya adalah karena modernisasi ini semakin mendunia, semakin global, maka kita terpacu untuk terus belajar, disiplin, mengembangkan rasa toleransi, mengembangkan rasa peduli, belajar mengatur keuangan kita. Yang kedua, di bidang ekonomi, kemudahan bertransaksi. Kalau nggak ada uang, tinggal pergi ke ATM, atau kalau seperti sekarang stay at home, banyak orang tua kalian yang melakukan transaksinya menggunakan mobile banking atau e-banking, tinggal klik, transaksi bisa dilakukan. Karena apa? Dampak positif dari sebuah modernisasi. Coba kalau nggak ada modernisasi, nggak ada perubahan,
Terus kalian pesan makanan yang nganterin naik sepeda ontel. Nah, pasti kan udah kelaparan baru datang. Sekarang enggak. Yang selanjutnya, dampak positif di bidang pendidikan. Seperti sekarang kalian alami dan Missifora rasakan. Enggak enak, enggak nyaman. Tapi karena wabah, hal ini harus dijalankan. Jadi kita menggunakan kecanggihan teknologi. Sehingga kita masih bisa belajar meskipun dengan jarak jauh. Nah, itu dampak-dampak positif yang Missifora bisa berikan ke kalian, dan lebih jelasnya kalian bisa membaca dari PowerPoint yang Missifora berikan di dalam Google Classroom. Satu hal lagi adalah bagaimana cara kita meminimalis dampak negatif dari sebuah modernisasi. Karena salah satu dampak negatifnya apa? Individual, konsumtif misalnya. Bagaimana kita supaya nggak menjadi orang yang individu? Yang pertama, semakin kalian tingkatkan iman kalian, semakin percaya dan takut akan Tuhan. Cinta tanah air, cinta Indonesia. Yang kedua, cinta produk Indonesia. Dan yang keempat, menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Kemudian memiliki nilai-nilai yang berakar pada firman Tuhan. Dan satu hal lagi yang terpenting anak-anak, kenapa kita harus memiliki nilai-nilai hidup pada era modernisasi? Karena di ayat firman Tuhan mengatakan 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi sebagaimanapun kehidupan kalian pada masa ini, sebagaimanapun kalian modern karena tuntutan pada akhir zaman, ingat bahwa pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik, tetap survive di tengah-tengah modernisasi, dan terus lakukan kecintaan kalian akan bangsa Indonesia. Terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.